King Cyril Perez atau yang lebih kita kenal sebagai King Kong. Jungler paling sigma yang kerjaannya aura farming ini lahir pada tanggal 26 April tahun 2006. Sebelum menjadi juara dunia yang kita kenal seperti sekarang, bagaimana perjalanannya bahkan sebelum menjadi pro player? Sepengetahuan gua, dahulu kala King Kong memulai perjalanannya bersama dengan tim Z4 Esport dengan nickname yang saat itu bernama Reginald Bayulot. Bersama dengan Sindel, Regi, Coach Ryzen, Milk Tea, dan juga Tu, King Kong memenangkan Underground League Turnamen dan selanjutnya dia pun lanjut ke turnamen MSL alias Mobile Legends Supremo League, dan singkatnya di turnamen ini King Kong dan teman-temannya berhasil mencapai babak grand final dan sekarang mereka pun berhadapan dengan tim Kereburum Esport. Sejak awal, King Kong pegang role sebagai jungler, dan kalau ditanya jago apa kagak, secara individual gua bisa bilang jago cuy. Karena dengan keadaan kalah gold sampai 4000 sekian, dia masih bisa menang level sama jungler lawan. So ya, secara mikro dia jago. Cuman ya, secara team play masih kalah jauh sama lawan, bahkan bisa dibilang kena bantai. Dan dalam 3 game yang dimainkan di grand final, King Kong selalu pakai Link cuy, yang mungkin bisa kita simpulkan hero poolnya masih belum begitu banyak. King Kong dan teman-temannya kena bantai 3-0 dan mereka pun keluar sebagai runner up. Selanjutnya, King Kong ikut turnamen Tambai League, dan singkatnya karena gua nggak nemu dokumentasi turnamennya, jadi intinya dia keluar sebagai juara, dan mulai sekarang dia pun sudah menggunakan nickname King Kong. King Kong pun melanjutkan perjalanannya ke turnamen Juicy Legends, dan walaupun isinya tim-tim yang enggak terkenal dan juga King Kong keluar sebagai juara lagi, tetapi lihat siapa lawan King Kong di grand final cuy. Jadi walaupun ini turnamen amatir, tetapi banyak bintang yang lahir dari sini. But anyway, dengan kondisi kalah kayak gini, King Kong dan kawan-kawannya tinggal tahan aja cuy. Karena hero-hero musuh itu ya semakin late game semakin lemah. Sedangkan dari timnya King Kong ada Beatrix sama Masya. Jadinya ya udah tinggal nunggu waktunya aja. Dan ketika tim musuh gagal melakukan inisiasi alias mereka melakukan blunder, maka selesailah sudah. King Kong tinggal ambil Lordnya dan ya udah comeback coy. Dan King Kong bersama teman-temannya pun keluar sebagai juara. Perjalanan King Kong berlanjut ke turnamen SIMT, tetapi singkatnya dia jadi second runner up alias runner up-nya runner up. Dan selanjutnya King Kong sama teman-temannya ikut beberapa turnamen komunitas dan kebanyakan jadi juara. Dan kemudian mereka ikut turnamen Juicy Legend lagi, dan singkat cerita King Kong finish di posisi 3 setelah dikalahkan sama tim Minana Esport. Setelah itu, King Kong pun ikut turnamen Just ML, dan ini menjadi turnamen terakhir King Kong, dimana setelah kalah dan pulang dari turnamen ini, King Kong pun berpisah dengan tim Z4 Esport. 2023, King Kong melangkahkan kakinya ke dunia profesional bersama dengan tim TNC dengan roster yang beranggotakan Saksa, Ninja Killa, Kram, Riku, Bettings, Hesu, Goyo, dan juga Innocent. Bersama dengan tim TNC, King Kong merasakan dunia yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, di mana sepanjang regular season yang King Kong dapatkan hanyalah kalah, dan lebih banyak kekalahan lainnya alias kena bantai ama tim lain. Dimana di sini tim TNC benar-benar enggak berdaya melawan tim lain, sehingga King Kong bersama teman-temannya pun finish di posisi paling bawah dengan hanya 3 kemenangan doang. Setelah MPL, King Kong mampir dulu ke turnamen Juicy Legend lagi dan keluar sebagai juara. Berlanjut ke MPL season 12, masih dengan Hesu, Bao, Goyo, Innocent, dan Bettings, King Kong dan teman-temannya masih saja panen kekalahan di season ini dan kembali lagi finish di posisi paling bawah dengan hanya 3 kemenangan.
Tetapi secara individual, King Kong pada season ini mendapatkan penghargaan dan ini sekaligus menjadi ucapan selamat tinggal bagi King Kong kepada TNC. 2024. Pada MPL Season 13, King Kong resmi bergabung dengan tim Onyx yang saat itu beranggotakan Jem, Super Friends, Kelera, Boss A, ama Escalera. Bersama tim Onyx, akhirnya King Kong mendapatkan tim yang cocok dengan gameplaynya. Dan kali ini, King Kong bisa merasakan kemenangan demi kemenangan dan lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya. Namun sayangnya di babak playoff, tim Onyx langsung kalah di match pertama saat melawan tim Blacklist yang akhirnya bikin King Kong sama teman-temannya pulang. Setelah MPL, King Kong lanjut ke turnamen SPS, tetapi ya mereka pulang juga cuy. Lanjut ke MPL Season 14, di mana King Kong kedatangan teman baru yaitu Krieg, Spider Miles, dan juga Brusco. Di season ini, MPL serasa jadi taman bermainnya King Kong sama yang lain, di mana di setiap pertandingan kerjaannya cuma menang, dan menang, sampai jadi juara reguler season tanpa kalah satu kali pun, sekaligus jadi win streak terpanjang dalam sejarah MPL PH. Masih belum selesai, ketika babak playoff, tim Onyx juga enggak terkalahkan. Walaupun memang saat grand final, keadaan menjadi tegang ketika tim Aurora berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa tim Onyx ke game 7. Dan di match point ini pun, awalnya tim Onyx udah mau kalah, tetapi berkat blunder yang dilakukan oleh tim Aurora, ini pun menjadi jalan bagi King Kong untuk menjemput kemenangannya. Dan dia pun mendapatkan piala MPL pertamanya, sekaligus tiket menuju M-Series M6. Masih belum selesai, dominasi King Kong dan teman-temannya berlanjut ke M-Series M6, di mana kembali lagi mereka menyapu bersih semua tim yang bertemu dengan mereka tanpa terkecuali. Dan gua kasih contoh bagaimana gameplay Onyx dulu saat berhadapan dengan tim SRG, di mana di sini kondisinya total kedua udah mau muncul dan Kram di sini setelah clear minion langsung OTW ke atas ya kan. Tetapi tujuannya bukan untuk setup total, melainkan untuk pegangin King Kongnya. Ketika Yums ngelihat posisi King Kong mau kemana, Kram langsung OTW nyari King Kong. Dan bisa dilihat di sini kalau tim SRG kayak mau inisiasi ya kan. Tetapi kayaknya perhitungan mereka salah, makanya enggak jadi initiate. Dan malahan Kram yang dimakan sama King Kong. Udah gitu, totalnya juga kena ambil sama Kelera. Jadinya, ya tim Onyx berhasil snowball di early game dan menangin gamenya. Kurang lebih kayak gitulah cuy. Dan singkatnya, King Kong bersama tim Onyx pun menjuarai M-Series M6. Dan setelah itu, King Kong pun berevolusi menjadi Cloudy. 2025, setelah menjuarai M6, King Kong pun terbang ke Cina untuk mengikuti event World Champion Challenge. Dan karena lawannya itu tim Cina, jadinya ya easy win lah untuk tim Onyx. Setelah itu King Kong dan kawan-kawannya lanjut ke turnamen SPS lagi. Dan kali ini mereka mode serius dengan ngebantai semua tim di group stage. Begitupun saat babak playoff yang sama aja dibantai semua. Dan King Kong bersama teman-temannya pun keluar sebagai juara. Perjalanan King Kong pun berlanjut ke MPL Season 15 dan hampir kayak season sebelumnya, tim Onyx masih dibanjiri dengan kemenangan. Cuman bedanya sekarang tim Onyx berada di posisi 3. Namun jangan salah, karena pada babak playoff, tim Onyx bisa mencapai grand final tanpa kekalahan. Dan sama seperti season sebelumnya, match ini berlangsung sengit sampai butuh game ke-7. Namun sayang, kali ini keberuntungan tidak berpihak pada tim Onyx, yang mana di season ini King Kong gagal back-to-back champion dan menjadi runner up. Tetapi at least dapat tiket menuju MSC. Nah, pas MSC,
Lolos ke babak playoff bukanlah hal yang sulit bagi tim Onyx. Cuman masalahnya ketika babak playoff, di mana King Kong sama teman-temannya gantian dikalahin sama tim SRZ, dan mereka pun harus melawan saudara mereka sendiri untuk memperebutkan posisi 3. Walaupun ya bisa dibilang ini match lebih ke arah have fun aja karena sama-sama Onyx. Jadi mau menang apa kalah juga sama aja. Tetapi intinya King Kong finish di posisi 3. Berlanjut ke MPL season 16, di mana bisa dibilang ini season yang cukup berat bagi King Kong dan juga Onyx, di mana memang mereka mengamankan upper bracket. Tetapi lihat bagaimana nasib mereka pas playoff, di mana di match pertama mereka langsung dibantai tim Liquid 3-0 dan turun ke lower bracket. Di lower bracket, mereka awalnya sengit lawan tim TNC yang membuat mereka harus bermain di game 5. Nah, tetapi sayangnya di game penentuan ini, tim Onyx kecolongan di early game cuy. Dimana di sini Super Prince mati ya kan, dan dia belum clear minionnya. Jadinya pas Turtle muncul, dia masih level 3, dan King Kong yang pakai YSS ini pun nggak bisa kontes Turtle. Udah gitu, buffnya juga dirusuh. Jadinya ya early gamenya kalah cuy, dan selanjutnya mereka pun jadi mainan tim TNC. Tim Onyx pun kalah dan King Kong sama yang lain harus puas di posisi 4. Setelah MPL, King Kong sekarang terbang ke Rusia untuk mengikuti turnamen Cyber Hero. Tetapi ya singkatnya menang cuy. Dan ini mengakhiri perjalanan King Kong di tahun 2025. 2026 MPL Season 17, King Kong kedatangan teman baru yaitu Savero. Dan di season ini, tim Onyx cukup struggle di minggu-minggu awal yang sempat menempati posisi 6. Tetapi minggu-minggu berikutnya, mereka berhasil bangkit cuy dan stay di posisi 3 sampai regular season selesai. Nah, ketika babak playoff, awalnya perjalanannya cukup mulus sampai dikalahin sama tim Liquid. Dan pas di lower bracket, mereka kalah sama tim Falcon. Dan sekali lagi, King Kong dan teman-temannya absen dari turnamen internasional. Dan sekarang, kita tinggal menunggu aksi mereka di MPL Season 18 nanti.